kembali di channel Barkode Bar Kopi Ade. Saat ini kita udah ada barang yang satu ini. Kita mau mereview, unboxing juga, yaitu barang yang satu ini. Dari, seperti Anda bisa lihat, Flair Espresso. Bener nggak sih? Oh salah, handcrafted espresso guys. Tulisannya handcrafted espresso. Jadi seperti tagline-nya ini, kita akan review Flair 58 Plus, sebuah manual espresso maker. Baiklah, kita mau unboxing dulu. Wah, ini boxnya, karena kita udah pernah pakai yang 58X nggak pernah, karena bagi saya pribadi agak mood point ya kalau beli 58 tapi nggak pakai electronic heating elemennya gitu. Jadi kita nggak pernah punya, nggak pernah coba, nggak pernah pakai, dan alhasil nggak pernah unboxing juga. Nah, berikutnya ini ada layer pertama, yaitu ada ini levernya. Terus ini ada group headnya, ini ada attachment untuk mengatur 3 tingkat suhu yang berbeda. Terus ada naked portafilternya, naked portafilter. Terus di dalam naked portafilternya ada pack screen. Nanti kita akan lihat sama-sama kegunaannya ini. Bagi kalian yang udah familiar dengan buatan espresso, ada kubu, bahkan di mesin espresso yang bukan manual ada kubu yang meskipun mesin pakai atasnya kasih pack screen. Untuk apa gunanya? Untuk meratakan distribusi air yang keluar dari group head. Begitu. Terus ada another basket. Ini larger basket. Jadi dapat 2 basket ya guys. Terus setelah itu ada charging cable sama ada pressure gauge. Oke. Itu di lantai pertama. Oh, di baliknya sini ada lagi. Ini nanti kita akan buka sama-sama, tapi ini adalah shot mirror alias cermin. Buat ngapain? Buat ngaca. Ya iyalah, namanya cermin. Buat melihat hasil ekstraksi dari naked portafilternya. Daripada ngintip-ngintip dari bawah gitu kan, ya dikasih mirror gitu. Ntar kita sama-sama lihat gimana cara penempatannya. Oke? Yang di bawahnya ada sisanya, yaitu base-nya. Base dari ini nanti ada sedikit ngerakit guys. Terus ada satu lagi temper yang cantik ini, dari katanya terbuat dari kayu. Flat temper ini namanya makaron temper, karena kenapa? Karena bentuknya kayak makaron begitu, atau biasa namanya disebut palm temper, karena nekannya mesti pakai palm gitu. Nah, sekarang kita akan mulai merakit. Jadi yang nomor 1 kita perlu hubungkan adalah base-nya sama lever modulnya. Nih, jadi taruh begini dulu. Di sini udah ada 1 and 2. 2 baut guys, 2 baut. Nah, kita cari dulu dong lubangnya, dipaskan dulu. Udah, ini doang untuk assembly unitnya sendiri. Setelah itu ada assembly untuk heating elemennya. Heating elemennya jadi seperti yang bisa dilihat, ini group headnya itu ada rubber jacketnya. Kenapa? Karena ini metal. Oh ya, untuk untuk bahan dasar dari Flair 58 Plus unitnya sendiri itu semuanya dari metal ya guys. Jadi ini metal dan sangat-sangat elegan karena finishnya adalah matte black. Di dalam sini ada stainless steel group head yang dipanaskan oleh ini untuk pengontrol panasnya. Ini powernya. Jadi ini ada capnya di bagian sini yang harus dibuka dulu.
jangan sampai hilang kalau misalnya mau ditutup lagi setelahnya. Terus ini dicolokin ke sini. Ini adalah 4 pin plug. 4 pin plugnya. Jadi masuk ke sini dulu, like so. Terus ini masuk ke kita colokin dulu ini ke sini yang power cable-nya. Terus ini colokannya tinggal plug-in doang. Terus dia ada bunyinya dari unit ininya. Nah, ini cara nyalakannya ya cuma ada 1 tombol sih di sini. Jadi kalau dipencet tahan agak lama akan berkedip 1. Ada 3 LED di sini. Jadi ada stage 1, 2 dan stage 3 untuk menandakan kita mau set group head-nya di tingkat panas seberapa. Jadi ada, kalau 1 adalah tingkat yang paling tidak panas. Sepengetahuan saya ini kata mereka bilang di around 85 degrees, yang ini di 90 degrees, dan yang ini adalah 95 degrees. Seperti yang mungkin kita semua udah tahu atau kalian para pemirsa udah tahu. Kalau belum tahu ya kita kasih tahu bahwa rule of thumb-nya dalam ngebrew kopi sampai saat ini adalah semakin terang, semakin light roast. Apa itu light roast? Ya pokok light roast ya. Sangrainya semakin terang, itu kita bisa pakai suhu air untuk mengekstraksi yang semakin panas. Dan kalau semakin dia gelap, kita mau mengekstraksi dengan suhu yang lebih rendah. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu air akan mengekstraksi lebih banyak hal. Cuman tidak selalu kita mau mengekstraksi semua yang ada di dalam kopi. Terutama kalau kita ngomong dark roast, kita nggak mau kan ya, kalau misalnya ada ya dari kalian yang suka rasa pahit yang gosong ya feel free. I don't judge, we don't judge. Cuman kebanyakan karena kita nggak mau mengekstraksi rasa pahit itu, kita menggunakan suhu yang lebih rendah. Memang tujuannya untuk tidak mengekstraksi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu sedikit. Loh, terus ngebrewnya gimana? Kok kan nggak ada airnya? Ya emang, jadi ini ceritanya kita masih butuh kettle guys. Wah, ribet ya. Nggak terlalu sih, soalnya apakah harus pakai temperature controlled kettle? Sebetulnya tidak harus. Karena kenapa? Karena begitu misalnya mau pakai kettle biasa yang hanya sampai mendidih, begitu airnya dituangin ke sini, aduh panas. Airnya dituangin ke sini, itu pasti akan turun suhunya. Jadi nggak harus temperature control kettle. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mau temperature control kettle, katakanlah, wah aku mau ngebrew this particular coffee pakai suhu 93,5 derajat gitu ya. Meskipun kettle-nya di set tinggi 93,5, begitu dituang sini, saya berani bertaruh nggak sampai 93,5 di sini, karena dia pasti akan turun. Nah begitu. Jadi apakah temperature control kettle emas? Jawabannya adalah tidak. Next, ada kelupaan satu, yaitu shot mirror-nya alias cermin. Wah, cermin ajaib. Mirror on the wall, enggak sih? Ada black circle untuk magnetnya, sehingga ini bisa nempel di sini. Magic, wuih, keren. Setelah nempel, ntar tinggal diarahkan untuk melihat ke arah bagian bawah dari group headnya, dengan tujuan pada waktu ini portafilternya dipasang akan kelihatan, kita bisa memonitor ekstraksi yang dihasilkan. Benar-benar asik sih ya. Begitu. Yang agak sedikit berbeda, kalau bagi yang udah pernah pegang espresso mesin, biasanya posisi porta itu attach-nya mulai dari sini, terus digeser sehingga end up-nya around somewhere in the middle begini ya. Sedangkan kalau di Flair 58 sendiri,
Mungkin untuk memudahkan cari posisinya, itu actually di arah jam 6. Jadi langsung straight on ke sini. Jadi di arah jam 6. Untuk masuk agak susah nih kalau dibalik begini. Nah, terus tetap ke arah kanan. Jadi ntar end up-nya akan di sebelah sini. Jadi agak miring begini guys. Jadi bukannya dari sini terus ke tengah, tapi dari tengah terus ke agak miring ke sana. Oke, begitu. Nah, ini kita tidak akan pakai ini karena sayang masih baru. Jadi, terus satu hal lagi. Ini back screen-nya itu harus jangan sampai lupa dipasang di atasnya sini. Karena kenapa? Karena mungkin tadi yang sudah sempat dilihat pada waktu kita detail di bawahnya ini nggak ada shower screen-nya. Jadi cuman langsung kelihatan pistonnya yang naik turun. Sehingga ini memang didesain untuk menggunakan back screen untuk memastikan bahwa ekstraksinya pada waktu hit the coffee bed itu akan merata. Cuman ada satu hal yang sangat oke dari ini, salah satu update dari 58 yang dulu sama 58 Plus itu adalah kalau 58 yang dulu unitnya untuk plungernya ini, yang in this particular part itu adalah separate parts yang harus dibuka dan ditutup pada waktu kita mau tuangin air ke sini. Kalau di sini udah nggak lagi, tetapi harus dipastikan bahwa levernya dalam posisi turun pada waktu masukin air. Sehingga kalau misalnya levernya lagi nggak turun, begitu dituang ke sini akan bior jatuh ke sini. Begitu. Oke. Next kita mau prep. Salah satu keuntungan dan salah satu alasan mengapa Flair membuat model Flair 58 ini adalah, mungkin tadi awal saya sudah sempat bilang bahwa satu, mereka improvementnya adalah group headnya pakai pemanas. Kedua juga karena Flair 58 menggunakan portafilter komersial yang banyak dipakai di mesin espresso lain, dan seperti yang mungkin kalian udah tahu, banyak sekali aksesoris untuk membuat espresso, mulai dari WDT needles yang murah, yang mungkin nggak tahu, mungkin harga online ada nggak tahu, tinggal mungkin 100.000 juga ada kali ya, sampai all the way WDT yang model Weber Moonraker yang seharga paling kalau nggak salah terakhir itu 7 jutaan ya, sama ataupun barista hasil autocomb, itu semua bisa dipakai untuk pack prep atau preparasi kopi kalian dan di-pool menggunakan Flair 58 ini. Jadi itu salah satu alasan kenapa juga mereka menggunakan portafilter dengan diameter 58, sehingga semua aksesoris yang bisa dipakai di mesin espresso lainnya bisa juga dipakai di sini, yang pastinya akan membantu untuk menghasilkan rasa yang lebih enak dan konsisten. Kita akan pakai bukan portafilternya dia, kita akan pakai double spot portafilter. Untuk lihat juga bisa nggak nih untuk kasih scale di bawahnya. Wah, nggak netes-netes nih. Nah, 19 gram. Ini basket 20 sih kalau ini ya. Cuman, nah ini contohnya nih. Hal-hal seperti ini yang mungkin udah sempat kalian lihat di video sebelumnya, NCD. Ini bisa dipakai juga di sini untuk memastikan particle distributionnya rata. Terus tampingnya kita pakai makaron tempernya dia. Jadi ini yang maksudnya makaron temper ini palm temper, jadi tinggal ditekan begini saja dengan telapak tangan alias palm. Oke, udah selesai. Jangan lupa taruh ini di atas sini.
Terus ini dimasukkan dan ini harus dalam posisi turun. Harus dalam posisi turun. Oh, actually kalau begini enak juga dari belakang. Kenapa kalau harus dalam posisi turun? Karena pada waktu sekarang kita mau tuangkan airnya ke group headnya. Seperti kalian lihat tidak ada airnya, jadi nggak turun. Mungkin tadi lebih masuk akal kalau didemoin dengan tanpa ada kopi paknya ya. Cuman, nah kita masukin ini, kita kasih nah, jadi selama posisi tuasnya di bawah, air nggak akan masuk ke dalam portafilter, nggak akan masuk ke kasarannya brewing chambernya ya. Jadi karena tadi lupa nyalain pemanasnya, jadi sekarang saya barusan aja menyalakan, dan nanti kalau dia udah reach setting yang diinginkan, kita setting dulu aja ya mungkin biar cepat. Setting yang diinginkan, dia akan berbunyi, ada bipnya guys, begitu. Jadi kalau misalnya di mesin espresso konvensional ini sangat tidak dianjurkan. Karena kenapa? Karena kalau dalam mesin espresso konvensional group headnya udah panas dan tidak dianjurkan untuk membiarkan biji ground coffee alias coffee pak Anda untuk duduk terlalu lama di group head yang sudah panas, karena ya pastinya akan merubah rasa dari kopi itu sendiri. Tapi karena di sini dia tidak ada kontak juga, karena juga tidak ada shower screen-nya, jadi ini akan cenderung sepertinya lebih oke. Kita sekarang tinggal menunggu ini sampai berbunyi bip begitu. Oke. Sekarang, nah seperti yang kalian lihat, kalau misalnya ini lebih tinggi daripada ini, kira-kira piccolo cup ya, ini gelasnya origami. Kalau ada scale di bawahnya, dia masih bisa cukup, bahkan dengan double spout portafilter. Jadi masih lumayan besar lah, space-nya masih lumayan banyak lah di sini. Oke, kita ganti mode aja dulu ke mode normal dengan manual startnya. Oke, mari kita sekarang mulai brew. Untuk mulai brew, cobaan kita hanya perlu mengangkat levernya ini. Nah, pada waktu ini diangkat, airnya akan langsung turun ke bawah. Terus kita udah mulai nge-apply pressure. Nah, bisa dilihat di pressure gauge-nya. Ya, nggak terlalu naik guys. Karena kenapa? Berarti grind-nya kurang fine. Jadi harus diulang lagi deh. Mungkin lebih cepat kita ngulangnya pakai mesin aja ya. Maksudnya nge-grind-nya. Cuman secara singkat itu penggunaannya untuk V58. Nah, begitu kalian angkat, kalau sekali push mungkin tidak akan habis semua airnya. Jadi make sure ada kontainer lain yang untuk mengeluarkan hasil sisa dari air yang masih ada di paknya. Oke? Nah, ini salah satu enaknya kalau kita main Flair manual. Kita juga bisa pre-infuse. Pakai apa? Pakai tangan sendiri, karena kita draw, kita biarin ini turun ke chambernya, terus kita mulai turun, dan bisa kita lihat udah mulai naik di sekitar berapa tuh? 3 bar atau 5 bar. Kita bisa pre-infuse sampai kita lihat nanti udah mulai ada yang droplets. Barusan kita apply full pressure sampai ke sekitar 9 bar. $20 gram tadi adalah dosing kita pakai. Kita main sampai 50 gram out, 20 grams in, 50 grams out. Aduh, miss guys, ini ternyata ya nggak apa-apa lah, pokoknya 50 gram ya. Ternyata kurang cerdas, agak berantakan hasilnya. Real espresso.
beautiful. Jadi itu tadi proses untuk pembuatannya. Mungkin bagi beberapa orang terlihat ribet, cuman bagi kalian para homebrewer atau barista yang memang benar-benar passionate about coffee, seperti saya sendiri merasa ini adalah suatu pengalaman yang sangat menyenangkan karena kita benar-benar berasa engage dan involved di dalam pembuatan sebuah espresso. Kalau untuk kemudahannya ya pasti akan lebih mudah dengan menggunakan mesin yang volumetric yang tinggal pencet terus dia langsung keluar sendiri. Tetapi semua step dan semua skill yang perlu dimiliki oleh seorang barista tetap perlu di sini ataupun di mesin, itu tidak ada perubahan, yaitu untuk ngeset dan pilih grind setting yang tepat sehingga tidak mendapatkan hasil yang kayak yang pertama tetapi langsung dapat hasilnya seperti yang kedua ini. Jadi classic definition of espresso, tadi kita main dari 20 gram kopi, kita 50 gram yieldnya 50 mili, jadi kita bermain di 1:2,5 ya, 20 keluar 50. Dan rasa yang dihasilkan tidak kalah dan bahkan mungkin bisa lebih enak. Kita jadi sekarang masuk ke pros and cons dari Flair 58 plus ini. Consnya, kita mulai dari consnya dulu kali ya, nggak kurang enak lah maksudnya. Dibandingkan dari tadi sempat saya bilang, dibandingkan dengan mesin espresso biasa, lebih involving, lebih harus ribet lah daripada mesin espresso biasa yang tinggal pencet. Itu adalah consnya. Terus magnetnya di sini untuk apa namanya? Untuk shot mirrornya ini magnetnya sebetulnya lumayan kuat, cuman mungkin by design juga ya, jadi dia begininya gampang, nariknya sih agak susah nih ya, tapi kalau untuk begini dia mudah sekali untuk di rotate. Jadi mungkin it can be considered as cons, but it can also be considered as pros karena lebih memudahkan kita untuk mengadjust angle dari mirror ini gitu. Jadi mungkin itu by design, jadi let's just leave it at that. Bagi saya pribadi, stabilnya cukup stabil. Pada waktu ngepres nggak ada feel-nya, nggak was-was lah kalau ini bakal apa namanya, bakal muncrat keluar dan segala macamnya, karena cukup stabil base-nya. Kalau pakai double spout portafilter seperti ini, gelas ukuran tertentu aja mungkin yang bisa masuk, karena tadi kita pakai seperti kalian lihat, kita masukin kayak scale di bawah sini yang salah satu scale yang memang didesain untuk espresso dan secara ketebalan udah lumayan tipis. Cuman itu pun agak kesusahan untuk, masih ada mesti agak usaha dikit lah untuk ngelewatin spoutnya dari portafilternya tadi, dan itu tanpa menggunakan drip tray, rubber drip tray yang di provide sama dia. Jadi kalau ada rubber drip tray-nya pasti akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi tapi kalau untuk ini kan lebih tinggi daripada gelas espresso kebanyakan. Jadi kalau pakai gelas espresso biasa seharusnya tidak kadang kan ada masalah. Dan itu juga alasan mengapa menurut saya mereka memberikan portafilternya dalam bentuk naked portafilter, sehingga kalau naked ya pastinya hilang segini ya. Ini this is not gonna be an issue begitu. Untuk consnya seperti itu. Untuk prosnya sekarang ya, kapabilitas seperti ini, terutama pada waktu pertama kali mereka dirilis. Flair 58 tuh mungkin sekarang udah kayak 3 atau 4 tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Pada waktu itu, capability untuk bisa memainkan pressure pada saat ekstraksi itu hanya bisa didapat di mesin-mesin yang di atas harga ya paling enggak 35-40 juta, dan itu bisa didapatkan di Flair 58 ini. Oh ya, sembari mendiskus masalah itu, harganya untuk Flair 58 Plus ini berada di sekitar 11 juta, memang di atas 10 juta. Terus pastinya dimensinya yang cenderung lebih kompak daripada mesin espresso. Mesin espresso mungkin ya ada mungkin ya, tapi kalau yang murah-murah pasti tidak bisa memiliki
fitur seperti alat ini, seperti kayak pressure profile, meskipun yang manual bisa di adjust, itu tidak akan bisa dapat. Terus the other thing tentang Flair 58 adalah ya kalau kita memang niat ya mungkin masih bisa dibawa pergi kemana-mana. Mungkin agak ribetnya mungkin bawa chargernya. Tapi kalau mau dimanfaat barang ini, espresso maker ini bisa dipergunakan seperti manual espresso lainnya, which means nggak perlu pakai ini juga bisa. Cuman ya again temperature stability-nya pasti akan bervariasi tergantung dari ya tadi yang ya kayak like any other issue, like any other espresso maker manual punya issue, yaitu nggak bisa memaintain temperatur dari group headnya begitu. Oh, dan that brings to another pros of this thing dibandingkan dengan mesin espresso, yaitu konsumsi dayanya yang jauh lebih rendah karena nggak sampai 100 watt guys, karena cuman manasin bagian ini doang, bukan harus punya elemen yang cukup besar untuk bisa memanaskan boiler di mesin espresso yang bisa berapa 1 liter ke atas lah ya. Jadi anyway, itu tentang Flair 58 Plus. Jika ada dari kalian yang udah pernah coba any version of Flair 58, please leave your comments below. Terus kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, silakan komen. Dan jangan lupa like and subscribe, karena seperti yang bisa kalian lihat, we are very early. Maksudnya kita adalah channel yang sangat baru dan kita butuh semua support yang bisa kalian berikan. Sekian untuk Flair 58 Plus. Sampai jumpa di video barkode berikutnya. Bye.